Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Bagi pemirsa mungkin yang belum sempat menyaksikan acara ini di televisi, karena mungkin Anda sedang di luar, Anda bisa menyaksikan melalui web streaming. Anda bisa lihat alamatnya seperti yang sudah ada di layar kaca Anda. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Bapak Supeno. Pak Supeno, mungkin bisa dilanjutkan lagi tadi mengenai penderitaan nafsu, bahwa hidup ini adalah untuk menderita sebenarnya. Kemudian inti ajaran apa lagi yang telah disampaikan oleh Sang Buddha, Pak? Iya, di situ pada dasarnya ajaran Sang Buddha itu dirangkum 3 bagian. Yang satu Buddha, Sanghang, dan Dharma dan Sangha. Di situ. Nah, Buddha itu adalah pimpinan Buddha itu ya Sri Gautama. Ya, dia itu menjalankan kehidupan tanpa tahu sendiri, bukan karena katanya, Jadi dia ini dari pengetahuan katanya dari guru-gurunya dipraktekkan. Nah, ini Buddha. Setelah dipraktekkan, akhirnya menemukan jalan kesempurnaan. Nah, jalan kesempurnaan. Ya, sehingga di dalam perjalanan itu ditulis, akhirnya disebutkan Dharma. Nah, Dharma itu ajaran. Jadi ajaran Sang Buddha tadi. Nah, kemudian dalam Sang Buddha tadi, siapakah yang melanjutkan untuk memberikan bimbingan itu adalah tugasnya Sangha. Kumpulan Sangha. Itu tugasnya. Jadi makanya umat Buddha itu percaya Sang Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi umat Buddha itu semuanya umat Buddha, baik itu versi apa saja, itu saya berlindung kepada Buddha, saya berlindung kepada Dharma, saya berlindung kepada Sangha. Jadi kebanyakan kata-kata itu mudah diucapkan, tapi setelah itu perlu dipraktekkan. Nah, ini gitu ya. Perlu dipraktekkan, sehingga banyak orang-orang desa itu cuma sekedar teori. Percaya saja. Contohnya seperti apa, Pak, untuk bisa mempraktekkan saya percaya kepada apa tadi, Dharma, Sangha, Sang Buddha? Ya. Jadi apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha tadi, kemudian perlu kita praktekkan. Apa betul ini nanti jalan kesempurnaan seperti itu? Nah, salah satu contoh, di pada waktu itu orang-orang pertapa itu tidak makan, tidak minum, ingin mencapai kesempurnaan. Tetapi bahkan tidak makan, tidak minum, sehingga raganya rusak. Apa yang dicita-citakan tidak akan tercapai di sana. Wah, gagal lagi. Kemudian Sang Buddha mencoba. Kalau begitu, kita menjalankan untuk mencari kesempurnaan itu, kita harus juga perlu makan, juga minum. Tetapi ya ada batasnya, supaya raga itu tidak rusak. Nah, gitu. Akhirnya terus berlatih lama-lama, akhirnya tercapai ke sana. Nah, jalan kesempurnaan itu tadi ya. Makanya di dalam, mungkin Mbak ngerti orang-orang tua dulu, ngelakonono gak makan gak minum supaya roh nggih kono, kahanan ning kono, supaya iso sempurna. Tapi badannya rusak karena pertapa tidak makan minum. Padahal kita punya raga. Rumah raga ini rumahnya jiwa. Nah, kalau rumahnya rusak, kemana akibatnya? Sakit, tidak bisa konsentrasi. Nah, di situ. Sehingga ajaran Sang Buddha ini memang benar-benar orang-orang sekarang sudah ngerti. Oh iya, kalau begitu orang Jawa khususnya ingat ceritanya mbah-mbahnya, Lengger mangano yek luwe, ngumbio nek ngelak, turu nek ngantuk. Jari ini gitu. Ya seperti itu ajarannya. Ya boleh, kamu makan, tapi kalau belum lapar jangan makan. Makanlah setelah lapar, gitu Pak ya.
boleh haus, boleh minum, tapi kalau belum haus tidak boleh minum. Boleh tidur kalau sudah ngantuk, kalau tidak boleh ngantuk tidak boleh tidur. Gitulah ajaran orang-orang dulu seperti itu sudah ada, tetapi karena masih tradisi ya, jadi orang-orang itu, orang desa itu, orang-orang Buddha awam bisa menerima, tapi dengan Buddha yang modern ini ya seperti itu, akhirnya dikembang-kembangkan menjadi yang lebih modern dan dapat diterima oleh masyarakat dan umumnya manusia makhluk hidup seluruh dunia. Yang saat ini lalu berkembang menjadi sebuah agama Buddha tentunya yang ada di Indonesia sekarang ini, Bapak ya. Betul. Baik. Lalu bagaimana dengan konsep ketuhanan yang dimiliki oleh Buddha, Pak? Ya. Konsep ketuhanan yang dimiliki Buddha, tetap orang Buddha itu percaya kepada Sang Pencipta. Nah, jadi konsepnya, ya, orang itu jangan percaya saja, katanya gitu. Harus kita buktikan. Kita percaya kepada Sang Buddha atau ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana konsepnya? Nah, apa kita cuma percaya saja tanpa mengetahui tanpa mengetahui dengan kenyataannya, dengan dirinya sendiri? Ya, ini cuma katanya-katanya. Ya. Makanya di dalam konsep ketuhanan dalam agama Buddha, perlu orang itu mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Betulkah dunia itu ada yang menciptakan? Betulkah kita hidup ini ada yang menghidupkan? Nah, ini. Jadi kesemuanya ini, ya, manusia di dunia ini dengan percaya adanya Tuhan, ciptaan Tuhan, ingin kembali ke sananya. Kalau bisa, saya tidak dilahirkan di bumi, karena di bumi ini penderitaan. Saya ingin, orang Jawa mengatakan manunggali kawula Gusti, saya ingin dengan jadi satu dengan Tuhan, dan saya tidak mau dilahirkan. Itu semua konsep Buddha seperti itu. Nah, karena lahir di dunia ini, kita adalah untuk menderita. Mungkin kita dilahirkan dunia ini menebus dosa-dosa atau karma yang dulu pernah kita jalankan. Karma buruk seperti itu, Pak ya? Iya, mungkin gitu. Sehingga kita dilahirkan di bumi. Nah, setelah di bumi, manusia banyak musibah atau masalah. Nah, kita harus toleransi diri sendiri. Apakah musibah yang saya terima itu, yang menimpa saya ini, apa karma saya dulu saya berbuat seperti itu? Ini orang Jawa mengatakan tagihan, saya ditagih. Ditagihannya di masa yang sekarang ini, Pak ya, di kehidupan yang sekarang. Apakah saya ini saya tidak pernah begini-begini, kok ditanduri seperti ini? Apakah orang itu nanduri pada saya sehingga saya nanti akan banyak berkah kalau memang diinganu orang itu. Nah, ini konsepnya seperti itu di dalam bahasa Jawa, Pak. Berarti memang dalam Buddha juga dikenal ada yang namanya karma baik dan juga karma buruk, begitu ya, Pak Supono ya? Ini lalu pengertiannya seperti apa, Pak Pono? Apakah ketika memang ketika kita di dunia ini menabur sebuah yang namanya karma buruk, pasti akan berbuah buruk juga di kehidupan yang akan datang? Ataukah kita juga harus menanam kebaikan atau seperti apa? Ataukah ini karma ini akan terus berulang-ulang seperti itu? Bagaimana, Pak Pono? Menurut ajaran Sang Buddha, memang kita berbuat buruk, tentu pada waktu lahir pasti akan menimpa perbuatan yang dahulu. Itu pasti itu. Menanam padi harus dukul padi, tidak ada menanam padi dukul jagung. Nah, sakti itu, Pak ya namanya ya. Ibarat ya. Ibarat sekarang kita menanam pari, ya, inginnya tumbuh dengan pari. Di pari itu sudah banyak cobaan nih, dukul hama-hama atau rumput di situ mengganggu kehidupan pari tersebut. Nah, hidup seperti itu. Jadi kita hidup ini sudah banyak pengaruh di dunia ini, banyak masalah dunia ini. Kita harus sadar hal tersebut. Tetapi bagaimana cara untuk menghilangkan atau untuk menanggulangi masalah karma? Karma itu gimana caranya? Ya, jangan menyalahkan orang lain,
Jadi harus kita tengok diri kita pribadi, introspeksi kenapa diri dan begitu ya. mengapa di sini, dan bagaimana solusinya, sebabnya apa. Nah ini, makanya di dalam Buddhis ada hukum sebab dan akibat. Nah disinilah. Berarti memang perlunya introspeksi diri yang kita sendiri harus melakukan introspeksi diri ke dalam diri kita sendiri, begitu Bapak ya? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, Pak? Karena kan biasanya susah kalau mengetahui kekurangan yang ada di dalam diri kita. Justru orang lain yang akan lebih tahu kekurangan kita. Ini bagaimana caranya untuk bisa, oh ya, saya ternyata memiliki kekurangan ini, aku harus introspeksi yang ini. Itu seperti apa cara mudahnya untuk mengintrospeksi diri sendiri, Pak? Nah, memang itu sulit, Mbak. Ya. Orang kalau sudah pikirannya seperti itu sulit, dikasih contoh, dikasih sulit. Sehingga manusia ini sadar mau tidak sadar, sadar tidak mau sadar bahwa cobaan hidup ini memang berat. Semua dari diri kita sendiri, bukan dari lain. Bagaimana cara supaya tidak menyalahkan orang lain? Ya. Nah, ini maksud Mbak seperti itu. Ya. Bagaimana supaya tidak menyalahkan orang lain? Maka kita harus bersifat dewasa. Nah, mendewasakan diri, memaksakan diri ya untuk jadi orang dewasa. Nah, karena orang mendewasakan diri jadi orang dewasa itu, kita ya perlu mencegah adanya nafsu tadi. Sebab pikiran sekarang yang nafsu itu adalah kotor sekali. Orang yang baru dirasani orang saja pikirannya panas, marah-marah. Di situ tidak toleransi, marah. Kalau kita umpama kita mau marahi orang atau ngerasain orang, tentu orang itu juga marah, harus toleransinya seperti itu. Betul. Bisa saling bertoleransi juga seperti itu, Bapak ya. Betul. Untuk kita tidak menyalahkan orang lain dulu, tapi melihat ke dalam sisi dalam diri kita dulu. Baik, seperti itu pemirsa, mungkin yang bisa dicontohkan oleh Bapak Supeno, bagaimana untuk kita bisa saling mengintrospeksi diri, tidak menyalahkan orang lain. Seperti itu, Pak ya. Tentunya akan indah juga kerukunan di masyarakat jika kita bisa mengembangkan prinsip yang ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Manage Your Mind akan kembali.